Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Losowit di sini. Adik-adik, kemarin setelah kalian liburan, wah liburnya panjang ya. Ada sukacita nggak? Pasti ada sukacita. Nah, pada pagi hari ini kita juga semangat bersukacita untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kasih kesempatan bagi kami semua untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan waktu kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan judul Saya Senang Berdoa. Hai, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Hari ini Lose Ine ingin mengajak kalian semua, mari kita sama-sama berdoa bagi teman-teman kalian, anak-anak sekolah minggu yang ada di daerah Sulawesi. Hari ini kita berdoa secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di Gereja Kristen Parusia Palopo. Mari kita bersama-sama berdoa bagi mereka. Mari. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika kami diberikan kesempatan untuk dapat mendoakan teman-teman kami selain yang ada di sekolah minggu Lovely ini. Kami hari ini bersama-sama bersatu hati berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di Gereja Kristen Parusia Palopo. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur mereka sudah diberikan kesempatan untuk dapat beribadah tatap muka. Dan Tuhan Yesus tolong mereka agar mereka memiliki keinginan untuk dapat bersama-sama beribadah secara tatap muka di gereja mereka. Kami menyerahkan supaya anak-anak sekolah minggu di sana dapat bertumbuh secara kerohanian mereka, dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat melakukan firman Tuhan, dan mereka juga menjadi anak-anak yang dapat menjadi saksi Kristus ketika mereka masih kecil ini. Kami menyerahkan juga untuk para orang tua, agar setiap orang tua dapat memberikan izin kepada anak-anak, mendorong, mendukung mereka ketika anak-anak memiliki keinginan untuk beribadah bersama di gereja. Kami juga menyerahkan untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di sana. Tuhan berikan hikmat ketika mereka menyampaikan firman Tuhan dan mendampingi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk pelayanan sekolah minggu Gereja Kristen Parusia Palopo ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan Lose Stefanus pada minggu kali ini. Lose berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, karena kalian di dalam
penyertaan Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita semua. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sertai Rosa yang menyampaikannya, sertai adik-adik sekolah minggu di rumah yang mendengarkannya. Semua boleh di dalam penyertaan pimpinan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerti bagian renungan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, masih ingat kan cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Lose Ine, di mana Lose Ine menceritakan tentang 3 orang yang dihukum karena ketaatannya kepada Allah. Namun Tuhan membebaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Nah, pada pagi hari ini Lose ingin menceritakan tentang salah satu tokoh Alkitab yang juga tidak disenangi oleh teman-temannya karena ketaatannya kepada Allah. Dia adalah Daniel. Ya, betul, Daniel. Daniel adalah seorang yang rajin, seorang yang takut akan Allah dan setia beribadah pada Allah. Sekalipun ia jauh dari tempat tinggal kampung halamannya, ia tetap setia kepada Allah. Daniel tinggal di suatu kerajaan bernama Median dan Persia, di mana itu adalah suatu kerajaan sangat besar sekali. Di sana ada seorang raja bernama Darius. Darius mengangkat 3 orang pejabat negara untuk mengurusi kerajaannya. Dari 3 orang ini adik-adik, salah satunya bernama Daniel. Apapun yang diperintahkan raja untuk dikerjakan oleh Daniel, semuanya dikerjakan dan semuanya berhasil. Namun demikian, 2 orang pejabat raja yang lain tidak suka, tidak senang dengan Daniel. Mereka mencari cara untuk menyingkirkan Daniel dari kerajaan. Namun mereka tidak dapat menemukannya. Dalam hal pekerjaan, semuanya baik. Semuanya terselesaikan dengan baik. Lalu mulai mereka berpikir, dan akhirnya mereka menemukan cara untuk menyingkirkan Daniel, yaitu dalam hal ketaatannya beribadah kepada Allah. Mereka kemudian menghadap raja dan berkata, "Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Mendengar usulan tersebut, baginda raja menyetujuinya. Maka dibuatlah suatu undang-undang, suatu aturan di mana dalam 30 hari di dalam wilayah kerajaan, Darius harus memohon dan berdoanya hanya kepada Raja Darius. Aturan yang dibuat oleh raja kemudian diketahui dan didengar oleh Daniel. Hal ini membuat Daniel tentu sedih adik-adik. Kemudian Daniel naik ke tingkat atas di ruangan di mana ia beribadah, berdoa kepada Allah. Berbicara tentang apa yang didengar dan apa yang akan dialaminya akibat dari aturan tersebut. Ketika Daniel sedang berdoa kepada Allah, orang-orang yang tidak suka dengan Daniel melihat Daniel. Kemudian mereka melaporkannya kepada raja. Kata mereka, "Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Ketika raja mengetahui bahwa Daniel melanggar peraturannya,
ia sangat sedih karena ia sangat mengasihi Daniel. Ia berpikir bagaimana membebaskan Daniel dari hukuman yang telah ditetapkan kepada siapa yang melanggar aturan raja. Aturan tersebut tidak dapat dibatalkan. Dan raja tetap harus menegakkan aturan sehingga Daniel ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam gua singa. Di sana pun Daniel berdoa kepada Allah. Malam harinya, sang raja tidak dapat tidur dengan tenang. Ia gelisah, ia kepikiran tentang Daniel. Maka pagi-pagi sekali, sang Raja Darius segera bergegas pergi ke gua singa. Lalu ia dengan suara sayu berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Jawab Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. ketika raja mengetahui bahwa Daniel baik-baik saja di dalam gua singa dan ternyata Daniel tidak bersalah atas tuduhan tersebut, segeralah raja memerintahkan supaya Daniel dibebaskan dari dalam gua. Kemudian orang-orang yang menuduh Daniel bersalah ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam gua singa. Belum juga mereka sampai di dasar gua, mereka sudah diterkam sama singa-singa tersebut dan mereka semua dimakan oleh singa-singa tersebut. Lalu raja membuat sebuah aturan yang harus ditaati oleh semua orang yang ada di wilayah kerajaannya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Setelah peristiwa ini, Daniel mendapat kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan Darius. Adik-adik semua, dari kisah tadi kita belajar bagaimana kita pun sebagai anak-anak Allah untuk dapat menaati Allah. Bagaimana caranya? Kita bisa menaatinya dengan kita rajin berdoa, bisa mau makan, bisa mau tidur, ataupun kalian yang sudah sekolah mau belajar, mari berdoa. Kalian bisa menaati Allah dengan cara kalian taat juga kepada mama papa kalian. Apa yang mereka suruh kepada kalian, mari lakukan. Misalnya kalian tuh pagi-pagi nih masih males untuk bangun, tapi mama papa kalian membangunkan kalian, ayo segera bangun karena kalian harus siap-siap sekolah. Kalian waktunya makan diajak oleh mama papa untuk makan, dan sebelum makan diajak untuk berdoa. Mari adik-adik ikuti, jangan buru-buru. Mama, aku mau ini, masuk kalian makan. Tunggu dulu ya, berdoa dulu. Nah, itu adalah contoh-contoh ketaatan kepada Allah dengan kita taat kepada orang tua kita di rumah. Oke, renungan pagi ini sampai di sini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh mendengar sebagian renungan firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan sehat dan baik, dan mereka boleh memiliki hati yang taat kepada Allah, hati yang taat mengasihi juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dadah.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday